Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ayu, Hafiz, dan Salsabila akan mempresentasikan mengenai perbankan syariah. Berikut adalah outline kami. Kami akan membahas mengenai pengertian bank syariah, fungsi, jenis transaksi, kelembagaan, serta market share dan kondisi bank syariah saat ini, beserta common trouble-nya. Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan atau mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah Islam. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan bank yang dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tanpa menggunakan sistem bunga, karena bunga adalah riba dan riba dilarang dalam Islam. Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha atau tamwil dan badan sosial atau mal. Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah atau biasa disingkat dengan ZIS, serta penyaluran qardul hasan atau pinjaman kebajikan. Jenis kegiatan usaha bank syariah terdiri dari penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa perbankan. Penghimpunan dana dapat melalui tabungan, giro, dan obligasi syariah, sedangkan penyaluran dana melalui bagi hasil, jual beli, dan sewa. Serta jasa perbankan dapat dilakukan seperti wakalah maupun wadiah. Jenis transaksi bank syariah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu transaksi untuk mencari keuntungan atau tijarah dan transaksi tidak untuk mencari keuntungan atau tabaruk. Transaksi untuk mencari keuntungan dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu transaksi yang mengandung kepastian dengan prinsip non-bagi hasil, seperti jual beli dengan akad murabahah, salam, dan istisna, maupun sewa seperti ijarah. Dan transaksi yang mengandung ketidakpastian, yaitu kontrak dengan prinsip bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. Semua transaksi untuk mencari keuntungan tercakup dalam penyaluran dana, sedangkan transaksi tidak untuk mencari keuntungan tercakup dalam jasa pelayanan. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana kelembagaan perbankan syariah di Indonesia. Jadi perbankan syariah itu kelembagaannya berbeda dengan perbankan konvensional, di mana di perbankan syariah bank terbagi menjadi bank umum syariah, unit usaha syariah, dan BPR syariah. Di luar bank terdapat Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan juga Bank Indonesia. Ya, fun fact pertama bank syariah. Jadi bank syariah ini tuh secara kelembagaan dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Bank Umum Syariah atau sering disingkat BUS, Unit Usaha Syariah atau UUS, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS. BUS ini memiliki bentuk kelembagaan seperti bank umum konvensional, sedangkan BPRS kelembagaannya seperti BPR konvensional. Lalu Badan Hukum BUS dan BPRS dapat berbentuk perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi. Sementara itu, UUS bukan merupakan badan hukum tersendiri, tetapi merupakan unit atau bagian dari suatu bank umum konvensional. Selanjutnya kita masuk pertama Bank Umum Syariah. Jadi Bank Umum Syariah ini tuh adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, kalau BUS ini setara dengan bank umum konvensional. Jadi BUS ini dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non-devisa. Selanjutnya kita masuk ke unit usaha syariah atau UUS. Jadi UUS ini adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah. Jadi dalam struktur organisasinya, UUS itu ada satu tingkat di bawah direksi bank umum konven yang bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non-devisa sebagai suatu unit kerja khusus. Jadi UUS ini mempunyai beberapa tugas. Yang pertama, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah. Kedua, melaksanakan fungsi treasury dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang syariah. Ketiga, menyusun laporan konsolidasi dari seluruh kantor cabang syariah. Dan yang keempat, melakukan tugas penatausahaan laporan keuangan kantor cabang syariah. Selanjutnya ada Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS. Jadi BPRS ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Seperti disinggung sebelumnya, BPRS ini merupakan badan usaha yang setara dengan Bank Perkreditan Rakyat konvensional. Selanjutnya ada yang tidak kalah menarik, yaitu Dewan Syariah Nasional, di mana DSN ini adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, baik itu bank, asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya dengan prinsip syariah. Fungsi utama DSN ini adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk itu, DSN membuat guidelines produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Fungsi lainnya adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Sampai saat ini, DSN telah mengeluarkan 42 buah fatwa yang berhubungan dengan produk, jasa, dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, DSN juga mempunyai kewenangan untuk memberikan atau mencabut rekomendasi para ulama yang akan atau sedang ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah. Jadi, DSN ini setelah menerima laporan dari DPS dapat memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah yang produk, jasa, atau kegiatan usahanya menyimpang dari guidelines yang telah ditetapkan dan mengusulkan sanksi kepada otoritas yang berwenang apabila teguran tidak diindahkan. Jadi, saat ini DSN itu memiliki 52 anggota pengurus. Ketua dan sekretaris DSN dijabat sebagai ex officio oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum MUI. Sementara itu BPH DSN yang berperan sebagai pelaksana tugas dan fungsi DSN sehari-hari memiliki 18 anggota yang terbagi ke dalam 3 kelompok kerja, yaitu ada yang di perbankan dan pegadaian, asuransi dan lembaga bisnis syariah, serta program kegiatan dan pasar modal. Ya, jadi untuk mengefektifkan peran DSN pada lembaga keuangan syariah, maka dibentuklah yang tadi itu Dewan Pengawas Syariah sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. Selanjutnya kita akan mulai membahas Dewan Pengawas Syariah. Jadi singkatnya, kalau DSN ini lembaga yang berwenang untuk menetapkan dan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum Islam tentang kegiatan ekonomi dan keuangan, DPS ini adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa DSN tersebut di lapangan oleh lembaga ekonomi dan keuangan syariah. Jadi tanggung jawab DPS secara organisasi kepada DSN MUI Pusat, kredibilitasnya kepada masyarakat, dan secara moral kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk ke Badan Arbitrase Syariah Nasional. Jadi Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas adalah lembaga yang menengahi perselisihan antara bank dan nasabahnya sesuai dengan tata cara dan hukum syariah. Jadi apabila terjadi perselisihan antara bank dan nasabah, mereka pertama kali biasanya memilih datang ke sini sebelum ke pengadilan negeri, karena cara seperti ini lebih efisien dalam hal biaya dan juga waktu. Selanjutnya kita akan membahas Bank Indonesia. Jadi peran Bank Indonesia ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan perbankan syariah nasional saat ini. Bank Indonesia telah melakukan langkah-langkah kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, kompetitif, efisien, dan hati-hati bagi industri perbankan syariah. Semua ini dilakukan untuk mendukung sektor real melalui pembiayaan bagi hasil yang selanjutnya akan memberikan dampak kesejahteraan bagi negara. Nah, dalam rangka memenuhi kondisi tersebut, Bank Indonesia telah melakukan langkah-langkah seperti yang pertama, melakukan penelitian mengenai kondisi, peluang, dan syarat-syarat yang diperlukan di dalam perbankan Islam. Selanjutnya, mereka juga mempersiapkan aturan dan mengembangkan infrastruktur sehingga perbankan syariah mampu beroperasi sesuai dengan karakteristiknya. Selanjutnya, mereka juga melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada operasional perbankan syariah. Lalu, mereka juga mensosialisasikan konsep Bank Islam kepada masyarakat dengan menyelenggarakan training-training. Selanjutnya, Bank Indonesia juga berperan serta secara aktif dalam pembentukan komunitas keuangan Islam internasional, lembaga maupun institusi, serta infrastruktur. Nah, di dalam pengembangan perbankan syariah ini, Bank Indonesia mempunyai paradigma, yaitu yang pertama, dalam pengembangan produk dan jaringan digunakan pendekatan market driven. Selanjutnya, perlakuan yang sama bagi bank konvensional dan bank syariah. Jadi, no invent industry argument gitu kan. Selanjutnya, juga dalam pengembangan, peraturan, dan infrastruktur dilakukan secara tahap demi tahap, gradual, dan berkesinambungan.
Dan yang terakhir, dalam membuat kebijakan, Bank Indonesia sangat memperhatikan prinsip-prinsip taat kepada aturan syariah dan mengaplikasikan nilai-nilai universal. Nah, wujud komitmen Bank Indonesia yang lain terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah dalam bentuk kelembagaannya, yang semula hanya merupakan bagian atau tim dari Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, akhirnya pada tahun 2001 berdiri sendiri menjadi Biro Perbankan Syariah atau BPS. Dan seiring dengan perkembangan perbankan syariah yang sangat pesat dengan permasalahan perbankan syariah yang semakin kompleks, BPS ditingkatkan menjadi suatu direktorat penuh pada tahun 2004 menjadi Direktorat Perbankan Syariah atau DPBS. Market share perbankan syariah per Oktober 2019 mencapai 6,01% dari sisi aset. Pada bulan sebelumnya, market share aset bank syariah masih berada di level 5,94%. Hal ini merupakan dampak dari adanya sinergi perbankan yang diusahakan oleh peraturan OJK, yakni dengan menjalin kerjasama antara BUS dan bank umum yang memiliki hubungan kepemilikan melalui pengoptimalan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan jaringan kantor milik bank umum guna menunjang pelaksanaan kegiatan BUS yang memberikan nilai tambah bagi BUS maupun bank umum. Saat ini, berdasarkan statistik perbankan syariah Februari 2020 oleh OJK, terdapat 14 BUS, 20 UUS, dan 170 BPRS yang tersebar di Indonesia. Kondisi perbankan syariah saat ini. Sejak adanya COVID-19 yang menimbulkan berbagai dampak buruk, tidak hanya pada sektor kesehatan, tapi juga sektor perekonomian, salah satunya sektor perbankan. Di mana dalam sektor perbankan itu muncul kekhawatiran industri perbankan akan mengalami liquidity crunch. Liquidity crunch adalah situasi di mana suplai dana tunai yang masuk ke perbankan berkurang drastis. Sementara itu, bank tetap harus melunasi biaya operasional dan melunasi nisbah bagi hasil kepada pemilik dana pihak ketiga. Namun, dengan adanya virus corona ini, perbankan syariah memiliki keunggulan tersendiri daripada bank konvensional. Di antaranya, perbankan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil pada setiap akadnya membuat perbankan syariah menjadi lebih fleksibel daripada bank konvensional. Sementara bank konvensional tetap menggunakan sistem bunga yang akan mengikuti perkembangan sesuai ketetapan Bank Indonesia. Dalam sistem bagi hasil, besar laba bank syariah bergantung pada keuntungan yang didapat dari pihak bank, di mana rasio akan meningkat dengan peningkatan keuntungan bank syariah. Berbeda dengan bank konvensional, persentasenya akan tetap meskipun bank mengalami keuntungan yang rendah. Selanjutnya dalam hal pembiayaan, jika kondisi ekonomi baik, maka bank syariah mendapatkan keuntungan yang besar dari penyaluran pembiayaan. Begitupun bagi nasabah penabung, bank syariah akan mendapat hasil besar dari bagi hasil. Sebaliknya, apabila kondisi ekonomi buruk seperti pandemi COVID-19 seperti saat ini yang mengakibatkan pendapatan nasabah menurun, maka kewajiban bank untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah juga akan menyesuaikan. Di tengah wabah COVID-19 ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar juga tidak luput dari perhatian masyarakat. Namun, perbankan syariah agaknya sedikit lega selama wabah COVID-19 ini tidak berlangsung dalam kurun waktu lama, karena lemahnya nilai rupiah tidak memiliki dampak yang besar dan signifikan terhadap perbankan syariah. Hal ini disebabkan karena perbankan syariah memiliki pangsa pasar yang lebih sedikit daripada perbankan konvensional. Selain itu, penyaluran dana perbankan syariah juga masih berorientasi pada sektor domestik, sehingga besaran falas yang dimiliki bank syariah pun relatif lebih kecil dari bank konvensional, karena tidak banyak melakukan transaksi internasional. Karena orientasi perbankan syariah hanya terfokus pada sektor domestik seperti bantuan kepada UMKM, penurunan nilai rupiah tidak berdampak begitu besar pada perbankan syariah selama daya beli masyarakat masih ada dan tidak berkurang. Namun, apabila daya beli masyarakat menurun disebabkan wabah COVID-19, maka bank syariah juga patut waspada dengan kondisi demikian, karena dapat berdampak pada penurunan pendapatan sektor UMKM yang didanai. Selanjutnya, common trouble dari perbankan syariah. Yang pertama, kurangnya inovasi terhadap produk dalam keuangannya. Oleh karena itu, perbankan syariah harus mampu memberikan inovasi terhadap produknya agar dapat berkembang dan dapat menarik minat nasabah, dan juga dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional.
Kedua, memperkuat kembali permodalan dan usaha bank syariah, di mana dalam perbankan syariah, modal yang dimiliki sangat minim. Sehingga modal dalam perbankan syariah harus diperkuat secara signifikan agar dapat memadai untuk melakukan ekspensasi. Ketiga, kurangnya kualitas sumber daya manusia. Perbankan syariah harus menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dengan jumlah yang cukup agar mampu menghadapi MEA. Sumber daya manusia perbankan syariah pastinya harus berkualitas seperti beretika, paham tentang perbankan syariah dalam hal akadnya dan lain-lain, agar dapat mendorong perbankan syariah dan menjadikan perbankan syariah lebih maju lagi. Selanjutnya, kurangnya teknologi yang canggih. Teknologi pada zaman modern seperti ini sudah berkembang pesat, maka dari itu, perbankan syariah diharuskan memperbaharui kembali teknologi yang digunakan, agar teknologinya tidak tertinggal jauh dengan lembaga keuangan yang lainnya. Dengan teknologi yang tinggi diharapkan meningkatkan jumlah nasabah. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi oleh perbankan syariah juga persaingan dalam mengumpulkan dana. Bank syariah diharuskan mendapatkan dana yang murah. Bank syariah juga perlu masuk dalam pengelolaan dana pemerintah. Jika tantangan tersebut dapat diolah dengan baik, maka perbankan syariah nanti pasti akan berkembang. Dan selanjutnya, pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah kepada perbankan syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah melalui inovasi-inovasi produknya harus melakukan sosialisasi maupun edukasi untuk memperkenalkan perbankan syariah itu sendiri kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih mengenal apa itu perbankan syariah dan mau menggunakan produk-produk dari perbankan syariah. Sekian presentasi dari kelompok 1, terima kasih.